Mulai, Mbak. Udah, udah kan? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Bilani Putri, mohon hasil kerja saya. Selamat siang kepada Bapak dosen pengampu kewarganegaraan, Bapak Randes Radian Aziz, MPD, dan teman-teman sekalian. Adalah pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang paling penting bagi setiap anak bangsa. Lantaran pendidikan kewarganegaraan bisa sebagai panutan untuk menghindari perilaku yang menyimpang. Banyak manfaat yang dapat kita pelajari menurut pendidikan kewarganegaraan. Misalnya, kita bisa belajar banyak etika, moral, kebiasaan, serta masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini. Banyak warga yang mengerti pentingnya penyelidikan pendidikan kewarganegaraan. Misalnya yaitu demonstrasi yang melanggar hukum, mahasiswa yang bentrok hingga tawuran sesama mahasiswa, maka menurut insiden itu telah terlihat bahwa mereka menyalahgunakan dan tidak memahami pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Maka pendidikan kewarganegaraan wajib pada mulai saat ini, jika kita bisa tahu bentuknya keadaan lingkungan di sekitar kita. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara, hubungan antar warga negara dengan warga negara, dan pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Yang kedua ada identitas nasional dan sejarah kelahiran, paham nasionalisme Indonesia. Identitas nasional adalah kepribadian bangsa atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan bahasa yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum negara, dan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat meningkatkan konsistensinya serta memberikan daya hidup. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia yaitu dengan berawal dari embrio yang bersifat kultural, nasionalisme rakyat Indonesia perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam pembentukan organisasi Budi Utomo yang menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan secara berorganisasi. Presiden Soekarno dalam membacakan pidato di Hari Kebangkitan Nasional bahwa Budi Utomo merupakan awal bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dengan cara berorganisasi. Para pendiri Budi Utomo telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda dengan cara baru, yakni melalui perserikatan, perhimpunan politik, dan persatuan. Budi Utomo sebagai alat perjuangan modern yang menjadi pemicu pergerakan kemerdekaan nasional Indonesia mulai membangun dan melanjutkan perjuangannya dari bangsa dan organisasi rakyat modern. Itulah presentasi yang saya sampaikan. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, Mbak Vela, silahkan. Menurut Mbak Agil, seberapa penting kewarganegaraan diajarkan di perguruan tinggi? Bisa dipahami, Mbak? Bisa.
Langsung saya jawab saja ya Mbak ya. Iya Mbak, silahkan. Pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting diberikan agar mahasiswanya menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan beradaptasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Itu Mbak, apa bisa dipahami? Alhamdulillah bisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Tanya Mbak Agil. Ya, Mbak Lutfi. Tanya Mbak Agil. Mbak Lutfi silahkan. Pertanyaan saya, apa tujuan mahasiswa mempelajari warga negara? Terima kasih. Iya Mbak, sebentar ya Mbak. Tadi pertanyaannya tujuan mahasiswa mempelajari kewarganegaraan ya. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan itu diberikan untuk mahasiswa supaya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin, dan beradaptasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Itu Mbak Lutfi, apa udah mengerti? Sudah bisa dimengerti. Mbak Agil, terima kasih. Ya. Pertanyaan Mbak Agil. Sudah ya Mas Ibad, karena waktunya udah habis gantian. Juga terima kasih teman-teman sudah memberikan waktu untuk saya berpresentasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.